Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita sehat, diberi kesehatan, ya, diberi kebahagiaan, ya, dan tetap kita bisa bertemu di PJJ Akidah Akhlak, ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Boleh dibuka LKS-nya ya, tentang mukjizat, karomah, maunah, irhas. Di LKS yang kita gunakan di halaman 11 ya. Mukjizat berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata anjaja yu'jiju mu'jizatan, artinya melemahkan, mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat adalah suatu yang luar biasa yang terjadi pada diri nabi atau rasul dalam rangka membuktikan bahwa dirinya itu seorang nabi dan rasul yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Ya. Jadi di sini dari definisi di atas bisa kita simpulkan ciri-ciri mukjizat itu: satu, terjadi pada seorang nabi dan rasul; kedua, berupa kejadian luar biasa di mana akal kita susah menerimanya, saking dahsyatnya, saking luar biasanya kejadian itu. Yang ketiga, diturunkan berdasarkan kekuasaan Allah, berarti bersumber dari Allah, karena ada juga kejadian yang kita sulit menerimanya, tetapi itu bukan bersumber dari Allah, tapi bersumber dari bantuan setan. Kita sering mengenal, melihat ada sihir, ya, ada sihir dan lain sebagainya. Itu bersumber bukan dari Allah, tetapi dari bantuan setan atau jin. Dan ada juga manusia mampu, tapi kekuatannya tidak sebesar, ya, tapi diberi seperti ada manusia, ada makhluk Allah yang diberi kekuatan luar biasa, ya, tapi itu hanya sekedar istidraj, ya, istidraj dari Allah, ya. Seperti nanti salah satu tanda hari akhir akan diturunkan Dajjal. Dajjal itu makhluk Allah yang diberi kekuatan luar biasa oleh Allah, tapi itu istidraj. Kalau Nabi, ini kekuatan yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kekuasaan Allah dan sebagai bukti kenabian beliau, ya, kenabian bahwa beliau benar-benar dia itu seorang nabi dan rasul, ya. Bertujuan juga yang terakhir cirinya itu untuk melemahkan, mengalahkan kafir dan menolong kesulitan kaum muslimin. Kita mulai. Mukjizat itu dikelompokkan ke dalam dua, ada kauniyah, ada akliyah. Ada kauniyah atau terbatas, ya. Kauniyah itu yang tampak oleh mata, ya. Kauniyah atau terbatas, ya. Mukjizat ini bisa dirasakan oleh panca indera, bisa dilihat, bisa didengar, ya, tapi tidak bisa direncanakan. Ciri mukjizat ini tidak bisa direncanakan dan tidak bisa diulang lagi. Ciri mukjizatnya, ya. Kalau direncanakan dan bisa diulang, itu bukan mukjizat tapi sihir, ya. Itu bukan buatan Allah tapi buatan manusia. Ada mukjizat aja. Contohnya kalau mukjizat kauniyah, contoh Nabi Musa membelah lautan, ya, bisa dilihat, bisa disaksikan, ya. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, ya. Atau mukjizat Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Kemudian
Mukjizat kelompok B yaitu mukjizat yang tidak terbatas atau disebut juga dengan akliyah, di mana mukjizat ini hanya akal pikiran yang bisa merasakannya, ya, yaitu hanya ada satu mukjizat akliyah itu, yaitu Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an hanya satu mukjizat yang maha besar, sungguh-sungguh istimewa, ya. Selanjutnya, kejadian luar biasa selain mukjizat, ya. Di sini ada ya, Allah di sini ada beberapa kejadian lain. Kejadian selain mukjizat itu ada karomah, ada maunah, ada irhas, ya. Apa itu karomah? Ya, karomah berasal dari bahasa Arab, artinya kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Karomah berarti kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada wali atau orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, ya. Di sini disebutkan dalam surah, contohnya dalam surah Al-Imran ayat 37, ya. Dan Allah menerimanya Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrabnya, dia mendapatkan makanan di sisinya, dan dia berkata, "Wahai Maryam, dari manakah ini engkau peroleh?" Maryam menjawab, "Ini dari sisi Allah." Ya, ini dari sisi Allah. Jadi dalam cerita surah Al-Imran ayat 37 tadi disebutkan bahwa keistimewaannya Siti Maryam adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam, bahwa di setiap saat selalu ada makanan, buah-buahan, ya. Padahal Nabi Zakaria pamannya itu tidak pernah memberikannya. Dan ketika ditanyakan dari manakah ini, dari Allah. Itulah tentang karomah, ya. Kemudian irhas diberikan Allah kepada calon nabi atau calon rasul, ya. Kejadian luar biasa terjadi pada diri calon nabi atau calon rasul sebelum diangkat, dinyatakan sebagai nabi, ya. Contoh Nabi Isa waktu kecil, ya, bisa berbicara, baru lahir, baru beberapa jam lahir bisa langsung berbicara. Ditanya oleh orang-orang, oleh umatnya Nabi Isa, "Siapa namamu?" dan lain sebagainya. Beliau waktu baru lahir langsung bisa menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh kaumnya. Selanjutnya, kejadian yang ketiga adalah maunah. Maunah adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia hambanya yang dikehendaki, ya, yang sedang mengalami kesulitan, ya, dan diberi pertolongan oleh Allah. Ya. Jadi di sini bisa kita jelaskan persamaan, ya, persamaan mukjizat, karomah, maunah, irhas satu, ya, sama-sama berupa kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah, ya.
Kalau perbedaannya tadi mukjizat diberikan kepada nabi dan rasul, karomah kejadian luar biasanya diberikan kepada wali Allah, hamba yang soleh. Kalau irhas diberikan kepada calon nabi dan calon rasul, sementara maunah yaitu diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah sebagai bentuk pertolongan dari Allah. Alhamdulillah ya, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.